Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustazah Vivi dan Ustaz Imam dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang Quran hadis, yaitu surat At-Tin. Siapa yang sudah hafal? Angkat tangan. Oke, nanti kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama surat At-Tin akan disampaikan oleh Ustazah Vivi. Halo semua. Yuk sebelum belajar kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar membaca surah At-Tin, ya. Surah At-Tin dalam juz ke-30, ya. Nah, ketika membaca Al-Quran kita harus tahu hukum tajwid, yaitu hukum bacaannya, terutama yaitu bacaan mat, panjang pendek. Jadi panjang pendek itu harus benar-benar kita perhatikan, ya. Kenapa? Agar tidak mengubah isi kandungan dan maknanya. Jadi nanti artinya tidak berubah. Karena kalau panjang pendeknya salah, nanti artinya sudah berubah. Mari kita bersama-sama belajar membaca surah At-Tin dengan tartil, dengan panjang pendek yang benar. Yuk silakan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Nah, setelah disampaikan oleh Ustazah Vivi tadi tentang cara membaca surat At-Tin, nah sekarang Ustadz akan menjelaskan sedikit demi sedikit, walaupun nggak banyak banget ya, cuman sedikit. Tapi kalau untuk penjelasan secara detail akan dijelaskan ketika ada pertemuan bertatap muka. Jadi pada intinya surat At-Tin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah dengan 3 tempat. Yang pertama bersumpah dengan buah tin, kemudian yang kedua bersumpah dengan Bukit Sinai atau yang disebut dengan Bukit Tursina. Nah, kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kata kota Mekah yang baik. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersumpah, artinya setelah disampaikan ayat setelah sumpah itu ada ayat yang sangat penting dan sangat luar biasa yang ingin disampaikan kepada umat manusia. Nah, apa yang disampaikan? Yang pertama yaitu bahwa manusia itu diciptakan makhluk yang paling sempurna, paling bagus, paling ganteng, paling hebat, paling top daripada makhluk-makhluk yang lain, daripada hewan,
daripada hewan, daripada jin, kemudian pokoknya makhluk manusia ini disebut dengan makhluk yang paling sempurna. Nah, oleh sebab itu baik, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada orang menyapa jadi tak jawab monggo nggih. Nah, kita lanjutkan materinya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia, makhluk yang paling sempurna, lebih sempurna daripada binatang, lebih sempurna daripada hewan, sama ya, lebih sempurna dari, bisa dikatakan juga lebih sempurna daripada malaikat. Nah, kenapa? Nah, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala setelah diciptakan makhluk yang paling sempurna, nah di salah satu ayat surat At-Tin ini Allah memberitahukan bahwa manusia yang pertamanya sempurna, yang pertamanya baik, yang pertamanya kelihatan ganteng atau kelihatan cantik, itu akan menjadi jatuh ke tempat yang paling hina. Artinya setinggi-tingginya pasti akan jatuh. Nah, yang jatuh inilah termasuk orang yang tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang manusia itu akan menjadi hina ketika dia melakukan perbuatan tercela, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya manusia itu termasuk manusia yang hina. Setelah Allah menyampaikan manusia itu makhluk yang paling sempurna, kemudian Allah menyampaikan di ayat berikutnya, manusia itu akan jatuh ke tempat yang paling hina, yang paling jelek. Ngeri. Nah, kemudian makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai risalah, sebagai pembawa, karena dulunya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, itu orang-orang Quraisy itu melakukan perbuatan tercela, disebut dengan jahiliyah, disebut dengan orang jahiliyah. Kenapa disebut orang jahiliyah? Tahu kenapa? Karena manusia disebut dulu disebut dengan orang jahiliyah karena banyak etika yang nggak benar. Mau tahu apa salah satu contohnya? Baru Ustaz kasih tahu contohnya satu. Besok kalau udah kita bertatap muka, contoh selanjutnya Ustaz kasih tahu. Contoh satu aja. Salah satunya contoh yang disebut dengan orang jahiliyah itu adalah ketika seorang ibu melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian bapaknya meninggal dan anak laki-lakinya sudah gede. Nah, anak laki-lakinya menikahi ibunya, yakni ibunya ini bisa diwariskan ke anaknya. Ya, ibunya bisa diwariskan ke anaknya, bisa diwariskan ke anaknya. Ntar kalau anaknya sudah meninggal lagi diwariskan ke cucunya. Seperti itu. Makanya orang zaman dulu itu disebut dengan orang jahiliyah, yakni zaman kebodohan. Nah, kalau mau tahu contoh yang kedua, yang ketiga, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga corona ini cepat hilang dari muka bumi. Dari muka bumi hilang, dan kemudian kita bisa bertatap muka. Maka Ustaz akan menjelaskan secara rinci dan secara detail, akan Ustaz Imam sampaikan kepada kalian. Baik, cukup sekian yang Ustaz Imam sampaikan. Oh iya, lupa, sebelum Ustaz akhiri, Ustaz akan memberikan tugas kepada kalian semuanya. Tugasnya adalah menulis surat At-Tin beserta artinya, yakni tidak boleh menulis surat At-Tin wa bismillahirrahmanirrahim wa tini wa zaitun wa turi sinin, nggak boleh. Yang boleh itu ditulis bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa tini wa zaitun,
demi buah tin dan buah zaitun, ditulis artinya. Kemudian ayat ketiga ditulis Arabnya, kemudian artinya. Ayat keempat ditulis Arabnya, kemudian artinya. Nah, itu ditulis dari ayat 1 sampai 8. Oh iya, surat At-Tin itu terdiri dari 8 ayat. Dari 8 ayat, dan surat At-Tin ini termasuk surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan di kota Mekkah. Dan surat Makkiyah ini biasanya suratnya terdiri dari surat yang pendek-pendek. Kalau suratnya yang panjang-panjang, panjang, itu biasanya turunnya di kota Madinah. Nah, jangan lupa tugasnya ditulis. Kemudian kelas 5B silahkan kalian kirim jawabannya ke Ustazah Vivi. Kemudian yang 5A silahkan kirim ke Ustadz Imam, dikirim ke WA-nya Ustadz Imam. Kemudian yang 5B dikirim ke WA-nya Ustazah Vivi, difoto. Cekrik. Boleh kiriman bentuk PDF atau bentuk JPG, tapi nggak boleh berbentuk video. Kalau berbentuk video mah susah. Bentuk foto atau bentuk PDF itu kalian kirim ke guru pengampunya masing-masing. Baik, cukup sekian penjelasannya Ustadz Imam. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau anak-anak kurang paham apa yang Ustadz Imam sampaikan, silahkan anak-anak boleh bertanya, boleh lewat WA, atau boleh ketika kita bertatap muka, atau boleh ditulis di kolom komentar. Jawabannya Ustadz Imam kirim ke video selanjutnya. Baik, Ustadz Imam mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sopan atau tingkah laku yang tidak sopan, terutama model pakaiannya ini. Ustadz Imam minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.